Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kajian pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari, hadis kelima dari 16 hadis yang membahas tentang kehendak Allah dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari. Wabi sanadin muttasilin ilal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bihi qala haddatsana Abdullah Al-Musnadi, telah menceritakan kami Abdullah Al-Musnadi. Haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham. Akhbaruna Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. Aniz Zuhri, dari Zuhri. An Abi Idris, dari Abu Idris. An Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya jarak antara Imam Bukhari dengan jarak kepada sahabat Nabi ini ada 5 orang. Gurunya Imam Bukhari bernama Abdullah Al-Musnadi. Lalu Abdullah Al-Musnadi punya guru bernama Hisham. Hisham punya guru bernama Ma'mar. Ma'mar punya guru bernama Az-Zuhri. Az-Zuhri punya guru bernama Abu Idris. Jadi jarak antara Imam Bukhari
dengan sahabat Nabi ada 5 orang guru. Nah, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah bin Somit. Lah, di dalam ilmu hadis ini dinamakan dengan nama sanad. Sanad hadisnya jelas. Dan para perawi yang mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya, para perawi itu adalah orang-orang yang thiqah. Thiqah itu artinya memiliki integritas dan kredibilitas. Di bawah thiqah itu namanya soduk. Soduk itu artinya jujur. Kalau biasanya dalam ilmu hadis, seorang perawi dia memiliki predikat soduk, ini hadisnya jatuhnya kepada hadis hasan. Kalau perawinya sikoh, ini hadisnya jatuhnya kepada hadis yang sahih. Dan hampir dikatakan semua perawi di dalam hadis Sahih Bukhari, para perawinya adalah para perawi yang derajatnya atau gelarnya atau statusnya adalah perawi yang thiqah, kredibilitasnya bisa dipercaya, integritasnya luar biasa. An Ubadah ibn Somit, dari Ubadah bin Somit, qala, beliau berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berbaiat kepada Nabi fi rohtin, bersama dengan rombongan orang-orang. Bapak-bapak, ibu yang hormati, di sini para sahabat berbaiat kepada Nabi. Sekarang apa itu baiat? Baiat itu secara bahasa memiliki 3 pengertian bahasa. Yang pertama adalah secara bahasa baiat itu identik dengan jabat tangan. Karena yang namanya baiat itu biasanya orang yang membaiat dan orang yang dibaiat, ini biasanya mereka saling berjabat tangan. Jadi baiat itu secara bahasa yang pertama adalah berjabat tangan. Lalu yang kedua, baiat itu secara bahasa diartikan sebagai jual beli, karena dari kata ba'a yabi'u bai'un, artinya jual beli. Orang yang dibaiat adalah orang yang menjual kesetiaannya, orang yang membaiat adalah orang yang menerima kesetiaannya. Lalu secara bahasa yang ketiga, baiat itu diartikan sebagai janji setia. Jadi janji setia antara orang yang dibaiat kepada orang yang membaiat. Lah, akan tetapi pengertian bahasa yang keempat, ada yang mengartikan tidak janji setia, namun diartikan sebagai sumpah setia. Nah, pertanyaannya, baiat itu janji setia atau sumpah setia? Kalau baiat ini diartikan sebagai janji setia, tidak diartikan sebagai sumpah setia, maka
konsekuensi hukumnya lebih ringan janji setia daripada sumpah setia. Nah, terus janji itu dengan sumpah derajat hukumnya lebih berat sumpah daripada janji. Lah, baiat itu kalau dia hanya janji setia, kemudian dia mengingkari baiatnya, maka secara konsekuensi hukum tidak ada konsekuensi hukumnya. Namanya janji. Janji harus ditepati. Tapi kalau tidak ditepati, paling hanya mendapatkan sanksi sosial. Di dalam ajaran agama kita hanya seperti itu. Contohnya Nabi mengatakan ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Salah satunya apabila dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Dihukum apa? Ya tidak pernah ada hukuman orang yang melanggar janji ini. Tapi berbeda orang yang bersumpah. Lah, sedangkan sumpah itu ada 2. Dia sumpahnya tidak menggunakan lafal Allah. Lalu yang selanjutnya, sumpah yang paling tinggi adalah sumpah yang menggunakan lafal Allah. Jadi kalau orang itu dia bersumpah, apakah sumpahnya menggunakan lafal Allah atau sumpahnya tidak menggunakan lafal Allah, maka bagian dari janji. Orang yang berjanji belum tentu bersumpah. Orang yang bersumpah dia pasti berjanji. Bukan berjanji nggih, berjanjian bukan, tapi berjanji. Jadi orang yang bersumpah itu pasti dia berjanji. Orang yang berjanji belum tentu dia bersumpah. Lah, kalau orang itu bersumpah, apakah sumpahnya dengan menggunakan nama Allah atau sumpahnya tidak menggunakan nama Allah? Kemudian dia berkhianat atas sumpahnya, maka di dalam fikih ada yang namanya konsekuensi hukum. Apa hukumnya? Kalau dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Kafarohnya yaitu memberikan makan 10 orang miskin. Itu kafarohnya. Tapi kalau melanggar janji yang tidak mengandung sumpah, dia tidak ada kafarohnya. Nah, pertanyaannya adalah baiat itu janji setia atau baiat itu adalah sumpah setia? Sebagian ulama, terutama ulama fikih, mengatakan baiat itu janji setia, tidak sumpah setia. Tapi kalau di beberapa golongan itu yang namanya baiat itu sumpah setia. Ada pengajian X. Yang pertama, kalau ada orang yang datang ke pengajiannya, dia hanya sebagai penggembira atau peserta saja. Jika penggembira atau peserta itu sering datang, terus ditawani, jenengan mau ndak ikut pengajian ini, statusnya menjadi warga pengajian. Nah, yang pertama kan tadi penggembira, penggembira teko karepmu ora teko karepmu. Lalu setelah itu dia diajak menjadi warga, dia mau. Nah, kalau sudah menjadi warga, setiap pengajian dia diabsen. Lalu setelah dievaluasi, ini jadi warga kok sregep, kok memiliki loyalitas yang baik. Lalu kemudian dia derajatnya diangkat lagi menjadi jamaah khususiyah, berarti warga khusus. Nah, kemudian kalau menjadi jamaah khususiyah atau warga khusus, kemudian di pengajian itu
dibaiat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu, terus itu janji setia. Lah gini pun sudah ikut baiatan, nah niku kadang-kadang bahaya nih. Terus segala sesuatu ajaran agama, berarti ngeten, saya sampaikan, baiat itu bukan rukun Islam. Itu kita harus sadar. Baiat itu bukan rukun Islam, karena rukun Islam itu yang paling penting adalah syahadat. Jadi saya ulangi, baiat itu bukan rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, maka dia adalah seorang muslim meskipun dia tidak berbaiat. Kadang-kadang kan ada pengajian itu yang aneh-aneh. Kalau orang itu tidak baiat kepada imamnya, maka Islam yang tidak jelas. Nah, padahal baiat itu bukan daripada rukun Islam. Ini cah SD pun ngertos nih. Tetapi kita perlu sadari juga yang namanya baiat itu juga bagian dari ajaran agama Islam. Jadi saya ulangi lagi, baiat itu bagian dari ajaran Islam, tetapi baiat itu bukan rukun Islam. Sehingga kalau tidak berbaiat, orang itu tidak jatuh kepada kekafiran. Lah, terus kalau ada suatu pengajian yang mengatakan, wah kamu tidak berbaiat kepada pimpinan kami, Islam kamu tidak sah. Wah, ini juga aneh. Kenapa? Karena baiat bukan rukun Islam. Dianggap imannya tidak sah. Dengan dalil la islama illa bil jamaah walal jamaah illa bil imamah. Islam itu tidak ada kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imamah. Tapi saya ulang lagi, baiat itu bukan rukun Islam. Jenengan pados teng hadis nopo, kitab nopo, mesti baiat bukan rukun dari Islam. Kalau rukun Islam yang 5 ditambahi 1 menjadi 6, yang satunya adalah baiat, nah ini kelompok tersebut bisa jatuh kepada kelompok yang sesat. Kenapa? Ya memang tidak ada rukun Islam itu baiat, tidak ada. Tapi baiat itu bagian dari ajaran agama Islam. Kita akui Islam itu ada baiat, tetapi tidak harus baiat. Nah, sehingga kalau di dalam sekte tersebut, di pengajian tersebut, ya pokoknya sing ora baiat karo imamku ya termasuk bukan dari Islam. Lah niku diminta untuk kembali ke pelajaran agama Islam tingkat SD. Nah, apa itu? Ya tadi. Jadi kadang-kadang dia itu merepotkan sendiri. Lah, apa itu baiat secara istilah? Sepemahaman saya dalam tanya jawab agama, baiat itu adalah janji setia kepada pimpinan di kala suka maupun duka. Jadi baiat itu identik dengan janji setia kepada pimpinan di kala suka maupun duka. Pertanyaannya adalah, siapakah pimpinan tersebut? Jawabannya di dalam tanya jawab agama disampaikan, pimpinan itu adalah khalifah. Pimpinan itu adalah khalifah. Nah, karena sekarang tidak ada khalifah, ya maka tidak usah baiat. Nah, sudah tidak ada khalifah lagi, nah, tidak usah baiat, nah, tidak usah ada baiat. Nah, terus katanya kalau Muhammadiyah, kalau orang itu sudah baiat ke Muhammadiyah, ya namanya sudah punya NBM,
nomor baku Muhammadiyah, kuwi berarti wis baiat kalih Muhammadiyah. Lah, kalau ada orang yang sudah masuk NU baiatnya masuk kartanu, kartu warga NU. Itu kata baiat. Tapi nggih, baiatnya tidak baiat sebagaimana di zaman dahulu. Nah, di zaman dahulu terus niku baiat. Lah, mengulang baiat lagi, sepengetahuan saya, mereka sahabat yang berbaiat kepada Nabi dari 150.000 sahabat itu yang baiat kepada Nabi cuma sedikit. Sepengetahuan saya, sepengetahuan bacaan yang saya baca, yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak berbaiat kepada Nabi. Tapi saya salah, mohon diluruskan. Setahu saya Abu Bakar, Umar itu tidak pernah baiat kepada Nabi. Lah, Umar dengan Abu Bakar apa yang diucapkan? Cukup syahadat saja sudah selesai. Jadi Umar, Abu Bakar syahadat kepada Nabi sudah selesai. Nabi tidak mewajibkan Umar, tidak mewajibkan Abu Bakar, tidak mewajibkan Utsman untuk baiat kepada Nabi. Tapi cukup hanya mengucapkan syahadat. Nah, kadang yang membuat kita ribet itu berislam harus berbaiat. Nah, mungkin nek sampun baiat kalih pemimpine, kadang-kadang jamaahnya dimanfaatkan. Bagaimana cara manfaatnya? Nanti wajib zakat kepada pimpinan atau harus berkorban di tempatnya organisasi pimpinan itu tidak boleh diberikan kepada yang lain. Itu malah ribet lagi nih. Orang kan lah kok ya aneh men. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi ya setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, ini sedikit tentang baiat nggih. Baiat. Kadang-kadang yang namanya orang yang dibaiat pun juga belum tentu tahu apa makna dari baiat nih. Sementing baiat. Nah, tapi dalam tradisi tasawuf, tradisi thariqah, nek teng daerah Kacangan kan ada thariqah. Namanya thariqah Syadziliyah. Setahu saya orang yang sudah berbaiat thariqah itu dia harus mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kalih napa melih kula mboten pati apal. Lah niku nek sampun baiat di thariqah tertentu, nek orang yang dibaiat itu kok tidak mengamalkan wiridannya, itu gurunya terkena dosa. Wah, jenengan sampai kula mursyid thariqah, terus jenengan baiat kalih kula. Lah terus kula wis pokoke kowe kudu ngamalke maca iki. Lah nek wonten muridé kok ndelolor, mboten pati cetha niku. Lah kok mboten ngamalke wiridan. Niku nek setahu saya yang ikut baiat niku gurune sing melu dosa. Nah, tapi nggih kula nggih mboten pati nggih mung jarine wong-wong sing tumut baiat. Niki membicarakan baiat. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rohtin. Aku pernah berbaiat kepada Nabi bersama dengan serombongan orang. Faqala, kemudian Ubadah bin Somit atau serombongan orang itu berkata, ubayyi'ukum. Nabi mengatakan, aku membaiat kalian. Jadi Nabi mengatakan, faqala, beliau bersabda, ubayyi'ukum, aku membaiat kalian. Ala alla tusyriku billahi syai'an, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini di dalam lafal hadis ini
tidak ada lafal sumpah. Nggih. Tidak ada lafal sumpah. Contohnya di sini tidak ada lafal ubayyukum billahi ala alla tusyriku billahi syai'an. Aku membaiat kalian demi Allah. Itu tidak ada lafal seperti itu. Berarti apa? Baiat itu bukan sumpah setia, tapi hanya janji setia. Ubayyukum aku membaiat kalian ala alla tusyriku billahi syai'an, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu baiat yang pertama adalah janji setia para sahabat Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena yang namanya syirik itu adalah kedzaliman. Di dalam sebuah hadis yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi, Nabi mengatakan, az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3 macam. Fadzulmun la yaghfiruhullah. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa dzulmun la yatrukuhullah. Ada juga kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Wa dzulmun yaghfiruhullah, dan ada juga kezaliman yang diampuni oleh Allah. Jadi kata Nabi di dalam hadis riwayat At-Toyalisi mengatakan, zalim itu ada 3. Zalim yang diampuni oleh Allah, zalim yang tidak diampuni oleh Allah, dan zalim yang dibiarkan oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, fa amma zulmu, adapun kedzaliman, alladzi la yaghfiruhullah, yang mana Allah tidak mengampuninya, fasyirku, kesyirikan adalah kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Apa maknanya? Yang dimaksud dari kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah, maksudnya adalah orang yang meninggal dunia masih membawa dosa kesyirikan. Jadi kalau ada orang semasa hidup dia melakukan kesyirikan, kemudian sebelum mati dia bertobat atas dosa syirik, maka dosa syiriknya akan diampuni. Namun kalau ada orang yang mati membawa dosa syirik, maka dosa syirik tersebut Allah tidak akan diampuni. Terus syirik niku dosanya gede. Nah, kalau dia sebelum mati tobat dari syirik, dosanya syirik diampuni. Tapi kalau dia mati membawa dosa syirik, maka dosanya tidak akan diampuni. Karena Allah mengatakan, wa qala innasyirka la dzulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa amma dzulmu, maka adapun kezaliman, alladzi yaghfiruhullah, yang mana Allah akan mengampuninya, yaitu fadzulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim. Jadi kezaliman yang diampuni yang kedua adalah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hak-hak di antara mereka dengan Allah. Seperti apa? Seperti orang yang sholatnya tidak baik, sholatnya tidak khusyuk, atau orang yang puasanya
tidak bisa melakukan puasa dengan sempurna, maka ini adalah kedzaliman yang Allah akan mengampuninya. Lalu kedzaliman yang ketiga, kata Nabi, wa ammadzulmu alladzi la yatrukuhullah fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dun hatta yudabbira li ba'dihim min ba'din. Lalu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman antara hamba dengan hamba yang lain, sampai Allah akan mengurus untuk sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Jadi zalim yang ketiga itu zalim yang Allah tidak akan meninggalkannya. Apa itu? Zalimnya manusia dengan manusia yang lain, dan nanti Allah pasti akan ikut campur. Terus zalim yang pertama itu zalim yang paling besar, yaitu syirik. Zalim yang kedua adalah zalim antara manusia dengan dirinya sendiri. Zalim yang ketiga adalah zalimnya manusia dengan sesama manusia yang lain. Lah, di sini Nabi mengatakan baiat yang pertama adalah baiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu zalim yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi baiat yang pertama dilarang syirik. Yang kedua, wala tasriku. Baiat yang kedua adalah kalian dilarang untuk mencuri. Itu baiat yang kedua, ada larangan untuk mencuri. Kenapa mencuri itu dilarang? Karena mencuri itu identik dengan kezaliman hamba dengan hamba yang lain, kezaliman antara manusia dengan manusia yang lain. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam An-Nisa ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Terus orang yang mencuri itu adalah orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apakah mungkin orang yang mencuri itu kaya? Jawabannya mungkin. Terus, tapi ya tidak semua orang kaya mencuri. Tapi orang yang mencuri itu bisa kaya. Terus Nabi itu pernah mengatakan seperti ini. Niku ada hadis yang sangat bagus niku. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Jadi dunia ini diberikan kepada Allah, kepada siapa? Kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Ini dunia. Nah, terus seperti orang terkaya di Indonesia itu kan nomor 1 sampai nomor berapa kan orang non muslim. Ya karena dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah yang tidak cintai. Wala yu'til iman, Allah tidak memberikan keimanan illa man yuhibbu, kecuali kepada orang yang dicintai. Berarti iman itu diberikan hanya kepada orang yang Allah cintai. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu yang hormati, orang yang mencuri itu kata Nabi, saat dia itu sedang mencuri, jadi kalau orang mencuri, saat dia itu sedang mencuri, imannya itu hilang. Jadi ada orang mencuri, membutuhkan waktu kira-kira
10 menit. Nah, saat dia itu sedang mencuri dalam waktu 10 menit itu imannya dia hilang. Sampai-sampai Nabi mengatakan wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Wong nyolong butuh waktu 10 menit. Pun imane ilang niku. Terus nyolong pit motor niku. Lah terus ceklik montore saged mlaku, alhamdulillah ora konangan. Imannya kembali lagi. Alhamdulillah ora konangan, ora dimasa wong. Bersyukur sukses mencuri ini. Alhamdulillah. Terus dia itu seandainya dia mencuri butuh waktu 10 menit nyolong pit motor ya 10 menit dia itu imannya hilang. Nah, terus nyolong gagal, dia dimasa, imannya kembali lagi. Astagfirullahaladzim, dicotosi wong ini, dia kembali beriman. Nah, guys, ini ku wong sing apalagi ada orang yang mencuri barang tetangga. Iku meneh wong sing nyolong barange tangga niku dosane luwih gedhe nih. Jadi Nabi itu pernah mengatakan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi mengatakan, bertanya kepada para sahabat, ma taquluna fis sariqah. Apa pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku mengenai pencurian? Qalu, sahabat mengatakan, harramahallah wa rasuluhu fahiya haram. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apa pendapat kalian mengenai pencurian? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya mengharamkan pencurian, dan itu adalah perbuatan yang haram. Lalu Nabi menjawab, la ayyasrikor rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min ayyasriko min jarihi. Kata Nabi, orang yang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada dia mencuri dari tetangganya. Wong niku mbobol 10 bank tengah doh mriko kalih nyolong duwite tanggane 1 juta niku dosane luwih gedhe wong sing nyolong duwite tanggane 1 yuta. Kenapa? Harusnya tetangga itu merasa aman dengan tetangganya. Ini malah mboten aman kalih tangga niku. Nah niku sing nyolong mboten nate ngaji berarti niku. Nah, mboten nate ngaji. Nek ngaji nyolongnya tengah doh mriko, mboten tengene tanggane. Wis teng pundi lah. Lah wala tas gatos nyolong duwite nggih, nyolong tangga niku dosane luwih gedhe daripada nyolong duit tengah doh mriku niku. Lah nek nyolong bank kan telere mboten kelangan niku. Lah nek nyolong duwite tangga sing kelangan niku. Wala tasriku. Larangan kedua yaitu janganlah seseorang itu mencuri. Wah niki waktune mboten cekap niki. Kalau tidak cukup ya dilanjutkan kapan-kapan saja. Wala tasnu. Lalu larangan yang kedua adalah, yang ketiga adalah dilarang untuk berzina. Wala tasnu. Larangan yang baiat yang pertama adalah Nabi melarang sahabat untuk berbuat syirik. Larangan yang kedua, Nabi melarang sahabat untuk mencuri. Larangan yang ketiga yaitu larangan berbuat zina. Apakah sudah menikah atau dia belum menikah. Zina itu tetap
diharamkan. Tetapi kata Nabi juga, zina itu berbeda-beda dosanya. Nabi itu pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, dikatakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, ma taquluna fiz zina, apa pendapatmu mengenai zina? Niku Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku, apa pendapatmu tentang zina? Qalu, sahabat mengatakan, harramahullah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mengharamkan zina. Fahuwa haram, maka zina itu hukumnya adalah haram ila yaumil qiyamah, dan keharaman zina berlaku sampai di hari kiamat. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la ayyazniyar rajulu bi asyrati niswah, seorang laki-laki yang berzina dengan 10 wanita, kata Nabi, aisaru alaihi min ayyazniya bimro'atin jari, laki-laki yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ini hak tetangga ini luar biasa ya. Ojo dicolong, ojo dizinai. Jadi orang yang mungkin dia berzina dengan 10 PSK daripada dia berzina dengan istri tetangganya, itu dosane luweh abot dia berzina dengan istri tetangganya. Nah ini kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu. Lalu kalau berzina dengan teman kantor bagaimana? Sama juga dosanya besar. Lebih besar orang yang zina dengan teman satu kantornya itu daripada orang yang berzina dengan PSK sebanyak 10 orang. Kenapa? Ngerusak rumah tangga orang itu dosanya luar biasa. Bukan berarti ngeten, wah daripada aku zina karo tonggoku tak karo PSK mawon, itu mboten seperti itu. Nah, itu tingkatan dosa zina seperti itu. Terus baiat yang ketiga yaitu dilarang untuk berzina. Lalu yang keempat, larangannya lagi niki jenengan mersani baiat niku ngeten, sing paling keri itu taat kepada pemimpin. Nah, terus baiat niku di sini kan yang pertama hak Allah tidak boleh dilanggar. Lalu yang kedua, hak manusia tidak boleh dilanggar. Yang terakhir niku hak pemimpin harus ditaati. Lah nek wonten baiat kok pertama kali kok hak pemimpin yang ditaati niku sing bahaya. Ini kan baiat Nabi itu kan yang pertama hak Allah tidak boleh dilanggar. Yang kedua hak manusia tidak boleh dilanggar. Yang ketiga baru hak pemimpin tidak boleh dimaksiati. Nah kalau ada baiat yang bermasalah biasanya diawali dengan taat kepada pimpinannya. Ini biasanya bermasalah. Kenapa? Ya berarti pemimpinnya pengen untuk ditaati. Lalu yang keempat, ini masih haknya sesama manusia. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Isra 31 tentang budaya orang-orang Arab. Apa itu? Mereka itu membunuh anak-anak mereka, apakah dengan cara aborsi atau setelah anak itu lahir baru dibunuh. Itu kadang-kadang karena takut miskin. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak itu dikubur secara hidup-hidup. Sampai-sampai Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq,
janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Terus apa alasan orang-orang Arab zaman dahulu membunuh anak-anak mereka? Ya karena takut nanti kalau anak-anaknya itu dewasa, mereka menjadi miskin, kurang pangan, kurang harta. Jadi bukan karena malu, tapi memang karena ya memang nggak punya uang. Kalau zaman sekarang kan orang yang berzina terus hamil di luar nikah, anaknya dibuang hidup-hidup karena malu, bukan karena takut nggak punya uang. Jadi lebih jahil orang-orang sekarang daripada lebih jahil orang-orang zaman dahulu. Kalau pernah membaca tafsir Al-Misbah, Quraisyab mengatakan di negara-negara yang katanya HAM-nya luar biasa, itu mereka melegalkan aborsi. Dan orang yang mengaborsi adalah seorang dokter yang keilmuannya luar biasa, tetapi dokter itu masih melakukan aborsi. Jadi orang negara yang menjunjung tinggi HAM, masyarakatnya katanya masyarakat yang terdidik dan terpelajar, ternyata mereka melakukan perkara jahiliyah, yaitu berupa aborsi yang dilakukan sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah melakukannya. Itu nek teng Quraisyab seperti itu. Itu beliau agak keras. Nah, terus orang-orang Arab zaman dahulu mereka melakukan aborsi atau membunuh anak yang sudah lahir itu karena khosyata imlak, takut anak-anak miskin. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Lalu Allah mengatakan tentang dosa besarnya membunuh anak, inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh anak adalah khit'an kabira, dosanya adalah dosa yang sangat besar. Khit'an kabira. Terus aborsi itu atau orang tua yang membunuh anak termasuk dosa yang sangat besar. Lalu selanjutnya, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, insyaallah kapan-kapan saja. Insyaallah kapan-kapan saja karena waktunya tidak cukup. Oke. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak jamaah semuanya, ibu-ibu semuanya. Kalau yang saya sampaikan ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya kapan-kapan saja. Monggo Pak Joko menggunakan mic. Salam sekarang itu nampaknya hanya formalitas. Kenapa? Janji siang Nggih. itu hanya formalitas. Ternyata mereka yang berjanji tidak melakukan pelanggaran, bisa merampok uang negara jutaan rupiah, jutaan rupiah. Tapi bagi mereka yang hanya menulis berjuang langsung dihukum. Maka saya katakan hanya pelanggar. Banyak yang berjanji justru melanggar. Yang kedua, terakhir ada orang Islam sholat, tapi dia masih punya grace dan belum dilanggar. Dia yakin dan mengucapkan ini apa sudah termasuk Oke. Terima kasih. Mengenai orang yang janji tidak ditepati, ya jawabannya ketinggalan mboten sah dipun komentari, itu sudah masyhur nggih seperti itu. Nah, itu mboten sah dikomentari ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kula niku nate jagongan kalih apa niku? Orang yang dulu mau mencalonkan DPR tapi gagal. Apa jenenge niku? Caleg gagal.
Sing gagal niku cerita, nek mbut sing sukses biasanya tinggal kayak kula niku. Nah, niku caleg gagal cerita ngeten niku. Niki ngeten, cerita niku dari dia sendiri. Wah, nek urusan karo wong Muhammadiyah masalah pemilu wis angger dhewe ketok wong ngaji nus ora perlu dikai duit katanya. Tapi nek karo wong non Muhammadiyah kuwi dadak nganggo duit katanya. Jadi kadang-kadang yang namanya orang itu bisa mencuri uang niku ya. Jadi seorang politisi, seorang DPR, seorang bupati kenapa kok bisa mencuri? Ya karena modal pemilu itu mahal. Nah, terus saya masih ingat dulu Presiden Prabowo pernah bilang bagaimana kalau pemilu itu pilkada ditiadakan, cukup yang memilih adalah dari DPR gitu. DPR daerah nama apa gitu. Itu setahu saya MUI menyetujuinya. Itu bagus, kenapa? Ya tadi itu. Ya karena biar orang-orang itu tidak, ya biar ongkos politiknya tidak mahal. Kalau ongkos politiknya murah, insya Allah mendapatkan pemimpin yang baik, nih. Nah, terus kalau tesih kemutan dawe Pak Amin Rais ngeten, dulu saya kira kalau pemilihan langsung tidak mungkin uang itu disebar kepada seluruh masyarakat. Ternyata salah. Lebih baik kembali kepada semula. Yaitu siapa? Ya dipilih melalui DPR. Nah, kalau termasuk orang yang menyetujui yang disampaikan Pak Prabowo niku. Pomone dosa sing dosa mau DPR mau lah, wong desa rasa melu-melu dosa niku. Tidak tahu apa-apa nggih pun kula termasuk setuju nggih. Bupati sing milih DPR, terus gubernur yang milih DPR pun penak banget niku. Penak banget. Mboten wonten ontran, terus mboten wonten PNS sing kudu diguak ning ngene ngalor ngidul ngetan ngulon, pun selesai itu penak janjane. Nah, saya harapkan nggih yang disampaikan Pak Prabowo tidak hanya sebatas usul di pidato niku nek dilaksanakan saestu nggih MUI menyetujuinya, nek Muhammadiyah ketinggalan menyetujuinya. Yang tidak setuju LSM. Nah, itu LSM. Ampun dirungokke LSM niku. LSM sing dirungokke Muhammadiyah, NU, MUI niku sampun cekap sebenarnya niku. Lah niku. Terus itu usul Pak Prabowo yang luar biasa. Dulu SBY mau menaikkan itu tidak jadi karena takut dengan LSM. Tidak jadi. Ini pun remuk meleh negara. Lalu yang kedua, bagaimana orang yang masih sholat tapi menyimpan keris? Ya mungkin kerisnya itu digunakan untuk mantenan saja. Anggo blangkon, terus kerisnya dipakai niku, terus itu. Anggo blangkon niku khusus digunakan untuk ngantenan. Untuk koleksi. Nah, niku nggo mantenan, kadang-kadang ngoten niku. Tapi ngeten, kalau ada orang yang dia mengaku-ngaku kerisnya mengandung faedah ini, khasiat ini, kelebihannya ini, ketahuilah niku tukang dobos. Sing salah sing percaya niku. Niku ampun dipercaya niku saestu. Saatnya keris itu luar biasa hebat, niscaya Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Nah, niku ampun pati percaya. Sing salah niku sing percaya niku. Nah, biasane wong sing dodol keris niku nimbu-nimbui. Nah, keris iso ngene niku kadang-kadang. Sing salah sing percaya. Nggih, kira-kira seperti itu. Terus wonten melih nggih Bapak-bapak Ibu nggih. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.